Yang pertama di bulan Januari itu kita mengadakan 2 kali pertemuan karena sesuai dengan jadwal kita mengadakan komunitas belajar ini setiap 2 minggu sekali. Nah, untuk tema yang atau topik yang dibahas pada saat itu pada bulan Januari itu ada 2 topik. Yang pertama review RPP dan modul ajar, itu sebagai persiapan kita memasuki semester 2 awal tahun kemarin. Dan kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian di bulan Februari kita juga melaksanakan ada 2 kali kegiatan. Yang pertama itu tentang review modul P5 yang akan kita laksanakan di semester 2 ini nanti. Kemudian juga ada review ATP, di mana pada saat itu kita mempelajari secara bersama apa itu ATP, bagaimana cara penyusunan ATP-nya, mulai dari yang mudah sampai ke yang susah, sesuai dengan tingkat usia perkembangan siswa. Nah, kemudian setelah itu di bulan Maret, kita di bulan puasa kemarin, kita juga tetap mengadakan walaupun pelaksanaannya dipersingkat. Itu tentang kembali review RPP dan modul ajar yang dilaksanakan. Nah, dari pertemuan-pertemuan di komunitas belajar yang kita laksanakan ini, saya ingin tahu apa hal-hal positif yang ibu-ibu rasakan selama kita menjalankan kegiatan di komunitas belajar ini. Silakan. Nah, sekarang apa hal-hal positif yang ibu-ibu rasakan dari pelaksanaan kegiatan komunitas belajar kita yang sudah dilaksanakan dari beberapa tahun kemarin dan di tahun 2025 ini? Silakan, ada yang ingin berbagi? Bu Eli dulu ya. Silakan Bu Eli. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Nah, dengan adanya komunitas belajar ini, kami merasa lebih mudah lagi untuk mengerjakan misalnya pembuatan SPT atau belajar. Itu manfaat yang dirasakan oleh Bu Eli ya. Silakan Bu Ibu. Mengisi ATP-nya juga lebih mudah. Komisi ATP ya. Ada tambahan? Ya, untuk kita buat ATP pembelajaran anak lebih sederhana dan lebih efektif. Masih ada yang ingin berbagi pendapat? Hal yang dirasakan? Baik, karena memang sesuai dengan hasil observasi yang telah dilaksanakan di bulan April kemarin, itu untuk pengelolaan kelas di semua kelas itu terjadi peningkatan oleh kemampuan guru ya dalam mengelola kelas. Kemudian materi-materi yang diberikan kepada anak pun menarik bagi anak. Itu memang sudah terlihat sesuai dengan hasil observasi yang dilaksanakan di bulan kemarin. Nah, itu tadi hal-hal positif ya yang tentang komunitas belajar. Nah, apakah ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan atau perlu diperbaiki lagi untuk pelaksanaan komunitas belajar kita di sekolah? Boleh terkait tentang jadwalnya, kan kita jadwalnya 2 minggu sekali ya. Nah, boleh juga tentang durasinya. Boleh, silakan. Ya, Mungkin untuk pelaksanaan kegiatan ini bisa harus ditambah durasinya, misalnya setengah jam atau 1 jam lagi. Ditambah durasinya berarti. Nah, ada yang lain? Untuk modul ajar P5 itu apakah masih ada untuk di semester ke depannya? Kalau untuk semester ini sesuai dengan yang kita
komunitas belajar kita ke depan nantinya? Saya Bu, Oh iya, apa Bu Ci? untuk narasumbernya Bu, boleh nggak gantian misalnya? Untuk narasumber setiap pertemuan kombel. Iya. Nah, gantian itu sistemnya maksudnya gimana ini? Apa kita menentukan sesuai dengan materi yang akan disampaikan? Misalnya siapa yang kira-kira mau menyampaikan materi ini, kemudian atau kita tentukan dari awal siapa yang menyampaikan? Kalau misalnya kita tentukan aja Bu. Ditentukan. Iya, buat jadwalnya. Di jadwalnya berarti ya, karena sesuai dengan jadwal yang ada ini untuk setiap pertemuan kita sudah memilih topik atau pembahasan yang harus dibahas. Jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita tahu apa yang akan kita bahas pada pertemuan tersebut. Tadi masukan dari Ibu Uci, kita membuat jadwal, kemudian setuju juga dengan Bu Rini ya tadi ya, dengan kita membuat jadwal untuk narasumber secara bergantian. Gimana yang lain? Setuju? Setuju. Semoga dengan nanti dibuatnya jadwal untuk narasumber tersebut bisa meningkatkan kompetensi kita semuanya ya, kompetensi saya dan ibu-ibu semua untuk berbicara di depan umum, terutama ketika kita berada di satu forum menyampaikan materi, kemudian menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada, memberikan diskusi-diskusi yang bisa membangun untuk meningkatkan kemampuan kita. Masih ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan? Baik, nah semoga dengan perubahan-perubahan yang nanti akan kita laksanakan mulai di pertemuan kombel kita di 2 minggu yang akan datang, itu bisa meningkatkan kualitas kombel kita. Dan yang terpenting adalah tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, sehingga ibu-ibu bisa menyampaikan materi dengan baik dan anak-anak bisa menerima apa-apa yang ibu sampaikan di dalam pembelajaran kelasnya. Nah, kemudian ada satu tambahan lagi dari observasi yang dilaksanakan kemarin, itu masih belum banyak guru yang memakai Infocus untuk menyampaikan video-video. Kan kita punya Infocus ya, semoga bisa nanti dimanfaatkan. Karena Infocus kita memang terbatas, kita buat bergantian nanti. Saya yakin dengan penggunaan Infocus, anak-anak pasti lebih semangat dalam belajar nantinya. Baik, demikianlah rapat kita terkait dengan kegiatan komunitas belajar Cikar di TK Negeri Pembina Simpang Tritip. Jika memang tidak ada tambahan lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.